Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Roslinda, MPD. Saya pengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran saya materi pelajaran ekonomi di semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun materi pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah mengenai konsep dasar ekonomi. Subbab yang akan dipelajari adalah tinjauan dan pengenalan ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu memahami tentang pengertian ilmu ekonomi, manfaat belajar ilmu ekonomi, tujuan mempelajari ilmu ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga atau keluarga, dan nomos artinya aturan, peraturan atau hukum, sehingga istilah ekonomi itu berarti mengatur rumah tangga atau keluarga. Banyak para ahli yang mengatakan tentang ilmu ekonomi. Salah satunya Bapak Paul A. Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi ialah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada beberapa orang dan golongan masyarakat. Ya, sehingga dari beberapa pendapat para ahli, termasuk yang paling menjurus kepada pengertian ilmu ekonomi, kesimpulan kita adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tingkah laku manusia ya dalam memenuhi kebutuhan yang memang sifatnya tidak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Sehingga jika kita bisa mengatasi kebutuhan yang banyak, namun sumber dayanya terbatas, kita bisa berhemat, kita bisa mencapai sebuah kemakmuran. Secara umum, setelah kita belajar mempelajari ilmu ekonomi, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Mungkin bisa berhemat, bisa mengatur, bisa mengambil keputusan, sehingga kita bisa di sini bisa kita rumuskan ya, ada 4 manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan ya, baik bagi diri kita pribadi maupun kita sebagai rumah tangga yang lainnya ya. Yang kedua, membantu memahami masyarakat ya di suatu negara. Yang ketiga, dapat juga membantu memahami masalah-masalah ekonomi secara internasional. Dan yang keempat, ekonomi itu bermanfaat juga dalam pengambilan keputusan untuk membangun masyarakat yang berdemokrasi. Ya, tujuan mempelajari ilmu ekonomi itu ada 4 ya. Yang pertama, kita memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi itu sendiri. Dan yang ketiga, membentuk sikap bijak dan rasional serta bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang ilmu ekonomi secara luas ya. Yang keempat, membuat keputusan yang bertanggung jawab
mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat. Adapun pembagian ilmu ekonomi, ya dilihat dari masalahnya, ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Yang keempat, ekonomi terapan. Jika dilihat dari fundamental dan historinya, ilmu ekonomi itu ada ilmu ekonomi positif dan ada ilmu ekonomi normatif. Nah, kita akan uraikan satu persatu ya. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi berdasarkan fakta perekonomian di lapangan, berupa berita tentang krisis moneter ya, yang pernah kita alami dulu, pernah juga terjadi krisis moneter itu tahun 1998, itu contohnya. Kemudian ada penetapan APBN, itu merupakan informasi deskriptif tentang kegiatan ekonomi, dan banyak contoh-contoh yang lainnya ya, di mana kita mendengar berita misalnya kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian kelangkaan, ada bencana alam, itu semua adalah berita-berita ekonomi yang dikajinya secara ilmu ekonomi deskriptif. Sedangkan pembagian ilmu ekonomi yang kedua yaitu ada teori ekonomi atau ekonomi teori. Jadi dari ekonomi deskriptif tadi kita bisa membagi teori ekonomi itu kalau dikaji oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen, itu ekonominya disebut dengan ekonomi mikro, karena ilmu ekonomi yang dibahasnya itu adalah masalah-masalah yang kecil atau ruang lingkupnya itu kecil ya. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, bagaimana manusia mencari pekerjaan untuk mencari nafkah, dan bagaimana caranya untuk bisa di rumah tangga produsen misalnya perusahaan-perusahaan membutuhkan bahan baku dan sebagainya, itu masih disebut dengan ekonomi mikro. Sedangkan kalau ekonomi itu kajiannya sudah meluas, ada pemerintah yang ikut campur tangan, kemudian kita juga harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar, yaitu luar negeri, maka ekonomi itu disebut dengan ekonomi makro, kajiannya sudah lebih luas. Ya, misalnya kita pemerintah menetapkan inflasi terhadap barang tertentu sekarang sekian, maka itu adalah kajian ilmu ekonomi makro ya. Sedangkan ekspor impor juga itu ekonomi makro. Nah, berarti yang dikaji adalah masalah rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri. Nah, dilihat dari masalahnya tadi ada ekonomi terapan ya, yang ketiga pembagian ilmu ekonomi itu ialah ekonomi yang memanfaatkan teori ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menerapkan ilmu ekonomi misalnya tentang ekonomi internasional. Kita melakukan ekspor dan impor dengan melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya melakukan politik dumping, kemudian ada subsidi, ada kuota dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ekonomi terapan, di mana ekonomi terapan itu penerapan terhadap ilmu ekonomi teori yang sudah ditetapkan, sehingga suatu saat kita bisa merumuskan ilmu ekonomi yang baru. Nah, tadi ada ilmu ekonomi positif ya, dari segi lihat fundamentalnya bahwa ada ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif itu ialah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi, tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk dari sudut pandang ekonomi. Jadi begini, jadi ekonomi positif itu apa adanya ya, peristiwa, kemudian keadaan, fakta, data ya tentang sesuatu kegiatan ekonomi yang secara benar, baik dia itu berita buruk, berita baik ya, segala sesuatunya yang memang sesuai dengan fakta dan kenyataannya, itu disebut dengan ekonomi positif. Misalnya sekarang lagi ada berita tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Itu adalah berita positif, artinya ekonomi positif, karena memang ceritanya itu adalah cerita kenyataan di lapangan. Walaupun itu menurut kita
kurang mengasihkan dengar berita seperti itu ya. Jadi mau berita baik, berita buruk, kalau itu sesuai dengan berita yang ada di lapangan, itu ekonomi positif namanya. Nah, berbeda dengan ekonomi yang satu lagi yaitu ekonomi normatif. Apa itu bedanya dengan ekonomi positif? Kalau positif tadi menceritakan peristiwa dan kenyataan yang ada di lapangan, namun kalau ekonomi normatif ialah ya pendekatan ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang seharusnya dan sesuai normanya. Jadi kalau kita mendengar berita tentang ekonomi, baik itu positif maupun negatif atau katakanlah baik atau buruk, kalau yang baik ya kita sebenarnya membenarkan, misalnya oh itu bagus gitu ya. Kalau peristiwanya buruk seperti tadi kenaikan harga BBM, maka ekonomi normatifnya pernyataannya seperti ini. Seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena kondisi masyarakat sekarang masih banyak yang kurang mampu, belum banyak yang sejahtera, sehingga kita perlu mengkaji ulang. Nah, kebijakan-kebijakan untuk mengkaji ulang terhadap ekonomi positif, maka itu disebut dengan ekonomi normatif. Nah, demikianlah penjelasan dan paparan saya tentang konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu pertemuan pertama, yaitu tentang tinjauan dan kajian ilmu ekonomi dan pembagiannya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.